warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi kita harus banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Apakah anak Ibu yang sudah hadir? Sudah hadir Hadir semuanya, semua, Bu. Hadir semua ya, pintar. Hadir, Bu. Itu harus dipertahankan ya, karena rajin itu pangkal pandai. Pandai. Sudah siapkah anak-anak Ibu untuk belajar? Sudah, Siap, Bu. Ya, coba lihat kiri dan kanannya, apakah meja dan kursinya sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah siap belajar, silakan anak-anak Ibu keluarkan pena dan juga bukunya. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas, Tio, pimpin doanya, Nak. Baik, Ibu. Ayo, teman-teman. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Dengan berdoa mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Amin. Amin. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Diharapkan nanti anak-anak Ibu dapat meningkatkan rasa nasionalismenya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, tiap proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil dan sejahtera. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita melakukan tepuk PPK. Masih ingat anak-anak Ibu? Iya, diharapkan nanti anak Ibu dapat menuliskan karakter yang ada dalam tepuk PPK itu dalam kegiatan. Anak-anak Ibu melakukan perjalanan. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, kemana, Nak? Saya ke Bukit Tinggi, Bu. Ke Bukit Tinggi, Weli ya. Berarti perjalanannya itu jauh atau dekat? Dekat, Bu. Dekat. Weli ke Bukit Tinggi naik apa? Naik motor, Bu. Naik Sama motor. Mama sama Papa. Weli. Ada lagi yang melakukan perjalanan? Saya, Bu. Yo juga, Bu. Elmi, kemana Elmi? Ke pantai, Bu, ke Padang. Nah, ke Padang. Pakai alat transportasi apa? Naik mobil, Bu, rame-rame sama keluarga, Bu. Oh iya, menyenangkan ya Elmi? Iya, Bu. Jadi banyak sekali ya alat transportasi yang dapat digunakan. Ada mobil, apalagi ada motor, apalagi Nak? Rio naik kereta, Bu. Kereta ya, ada kereta apa Rio? Ih, Kereta api, Bu. Tutut. Pernah naik pesawat? Nah, Bu. Nah, Belum pernah, Bu. Saya belum pernah naik pesawat, Bu. mudah-mudahan segera dilakukan itu ya Elmi. Iya, pernah naik kapal juga, Bu. Ya, berdoa saja dari sekarang. Amin. 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 Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak Ibu masih ingat lagu naik kereta api? Ingat, Bu. Ibu. Iya. Kita nyanyikan lagu naik kereta api supaya kita belajar lebih semangat nantinya. Ya, sekarang ada enggak tadi anak-anak Ibu yang ke sekolah terlambat?
Rio terlambat, Bu. Terlambat Rio, kenapa Rio? Rio naik sepeda. Nah, ban sepedanya bocor, Bu. Oh buntu, jadi rusak tadi di jalan ya? Ya, Bu. Jadi perbaiki ban sepeda dulu. Tidak apa-apa, jadi besok jangan diulang lagi ya. Usahakan kita membiasakan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Hari-hari. Tadi anak ibu ke sekolah naik apa selain Rio? Berjalan kaki, Bu. Oh, ini jalan kaki. Saya juga jalan kaki, Bu. Afrina naik apa? Naik motor, Bu. Motor. Diantar orang tua. Ya, Elmi tadi naik sepeda jalan kaki juga Jalan ya? kaki, Bu. Iya. Jalan kaki itu menyehatkan itu. Iya, biar sehat kata Mama, Bu. Iya. Kira-kira berapa jarak rumah anak ibu dengan sekolah? Tahu tidak? Saya dekat, Bu. Cuma nggak sampai 50 meter. Oh, 50 meter ya, Cek Eca. Iya, rumah saya dekat sekolah. Tadi Eca berangkat ke sekolahnya pukul berapa, Nak? Jam 7. Jam 7. Jam 7. Nah, tiba di sekolahnya pukul berapa? Udah 7. 7 lah sedikit lah, Bu. 7 berapa tuh ya? Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan untuk sampai di sekolah itu? 3 menit, Bu. 3 menit. Jadi sudah dekat banget ya rumah Eca dengan sekolah. Iya, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika tentang kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Diharapkan nanti anak-anak ibu dapat memecahkan masalah kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Kemudian dapat menyimpulkan kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Dan juga diharapkan nanti dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan jarak dan waktu. Nah, sekarang Ibu ada video. Mau tidak anak-anak Ibu menontonnya? Mau, Bu. Bu. Ya, silakan disimak dengan baik. Sebuah bus berangkat dari kota Salak menuju kota Medan. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 360 km. Bus tiba di kota Medan dalam waktu 6 jam. Berapakah kecepatan rata-rata bus tersebut? Nah, video tadi berisi tentang apa? Siapa bisa jawab? Tentang bus, Bu. Oh, tentang bus. Perjalanan bus, Bu. Iya, apa lagi, Nak? Busnya ke Medan 6 jam. Perjalanan bus, Bu. Apa, Elni? Perjalanan bus, Bu. Ah, pintar. Ada lagi pendapat lain? Jaraknya jauh, Bu. Oh, jaraknya jauh ya, karena waktu yang dibutuhkan tadi 6. Ya, Jadi kita harus berani ya mengemukakan pendapatnya sendiri. Jangan Rio dan Elni terus yang menjawab, yang lain juga. Juga harus aktif ya, Nak. Nah, kira-kira bagaimana cara pemecahan masalah yang ada dalam video tersebut? Siapa bisa? Bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Jangan takut salah ya, Nak, karena manusia itu ibarat seekor tupai. Sepandai-pandai tupai melompat, maka akan jatuh. Jadi biasa itu kalau kita salah dalam belajar itu biasa. Asalkan kita mau untuk berubah, tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Siapa mau yang memberikan pendapatnya? Itu lebih jelas. Alat Untuk lebih jelasnya adalah video berikut. Nanti saat menonton, anak-anak Ibu catat hal-hal penting yang ada dalam video itu ya. ya, Bu. alat transportasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Tahukah kamu, saat kita melakukan kegiatan tersebut, kita membutuhkan kecepatan, jarak, dan waktu. Apa itu ya kecepatan, jarak, dan waktu? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu.
Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan waktu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian. Lalu, bagaimana ya cara kita mencari nilai kecepatan jarak dan waktu? Oke, sekarang coba kita perhatikan segitiga ajaib berikut ini. Nah, ini sering disebut rumus segitiga Jokowi. Tapi, kita tidak lagi membahas Presiden Jokowi ya. J yaitu jarak, K kecepatan, dan W adalah waktu. Terus, bagaimana ya menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Nah, misal kita ingin mencari kecepatan. Berarti K-nya kita tutup. Maka K sama dengan J per W. Jadi, kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Nah, untuk mencari jarak, kita tutup J-nya ya. Maka J sama dengan K kali W. Nah, untuk mencari W atau waktu, kita tutup W-nya. Maka W sama dengan J per K. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah bus berangkat dari kota Salak menuju kota Medan. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 360 km. Bus tiba di kota Medan dalam waktu 6 jam. Berapakah kecepatan rata-rata bus tersebut? Nah, sekarang kita jawab ya. Kita menggunakan rumus segitiga Jokowi. Kita tutup K-nya ya, sehingga K sama dengan J per W. Lalu, kita masukkan angka-angkanya. 360 km bagi 6 jam. Sehingga hasilnya 60 km. Nah, ini adalah permasalahan di awal tadi ya, Nak. Berdasarkan video ini, bagaimana cara pemecahan masalahnya? Dengan menggunakan rumus, Rumus Jokowi. apa nama tadi? Jokowi, Bu. Nah, rumus segitiga Jokowi. Jokowi. Bukan Jokowi presiden kita Oh, iya. ya. Dengan menggunakan rumus segitiga Jokowi, didapatkan kecepatan rata-rata busnya adalah 60 km per jam. Yuk kita lanjutkan menonton videonya. Nah, tadi pada video ada contoh soal. Soal latihannya ya. Tahukah anak-anak ibu jawabannya? Siapa bisa? Ini diketahui jarak 100 km, kecepatan 50 km per jam. Yang ditanya berapa waktunya? Ayo dioret-oret di kertas buramnya. Ibu akan menunjuk 3 orang pertama yang menunjuk tangan. Jadi bagi anak ibu yang bisa menjawab pertama dan betul jawabannya nanti akan dikasih hadiah. Siapa bisa? Ya, Bu. Rio, ayo Rio. Menggunakan rumus segitiga Jokowi, jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi 100 dibagi 50 sama dengan 2, Bu. 2 ya? 2 Ada jam. jawaban yang lain? Bagus Rio. Rio sudah berani mengemukakan pendapatnya. Ada jawaban yang lain? Saya Atau sama, Bu. Sama, Sama ya? Sama. Oh iya. Kita lihat, untuk lebih jelasnya kita lihat. Bagaimana? Apakah betul yang dijawab Rio? Betul, Bu. Betul. Ye, benar. Mendapatkan Apa, Bu? hadiah. Apa ya hadiahnya? Apa, Bu? Sebelum mendapatkan hadiah, kita tepuk wow dulu untuk Rio. Tepuk wow. W, W, O, Oh, W. W. oke. Untuk Rio. Wow untuk saya. Adalah Rio mendapatkan pena 2 kotak. Wah, 2 kotak, Bu.
Nanti bagi-bagi sama temen ya, Bu. Alhamdulillah. Saya warna pink ya, Rio. Ya, Elni. Saya biru. Sosialnya tinggi ya, Nak. Bagus itu. Oke, kita lanjut. Sekarang anak-anak akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti dalam kelompoknya anak-anak Ibu akan mengerjakan LKPD. Jadi ini LKPD-nya ya. Silakan anak Ibu baca. Ya, Bu. Jadi nanti Ibu akan menilai beberapa hal. Ada keaktifan, kemampuan dalam menemukan pemecahan masalahnya, dan juga kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil diskusinya. Di kelompok 1, Wilda, Febria, dan Diah. Kelompok 2, Ayu, Eca, Weli, dan Elni Ayu. Kelompok 3, Hikmah, Aprina, dan Rio. Sekarang anak-anak Ibu duduk dengan anggota kelompoknya. Saat pindah nanti harus tertib, tidak boleh bersuara. Ibu hitung dalam hitungan 3, semuanya harus duduk dengan rapi. 1, cepat-cepat, tidak boleh meribut. 2, 3. Oke, bagus, sudah rapi semuanya ya. Nah, ini LKPD-nya. Kerjakan LKPD berikut. Ibu kasih waktunya selama 15 menit. Jadi tidak ada alasan yang tidak siap nanti ya. Saat mengerjakan LKPD, anak Ibu baca baik-baik petunjuk kegiatan dan juga langkah-langkahnya. Bagi anak Ibu yang tidak paham atau ragu, boleh bertanya. Ayo silakan mulai bekerja. Sudah siap, Nak? Apa? Sudah siap? Bentar lagi, Bu. Cepat, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang ragu, boleh bertanya? Oke, waktunya habis. Saya sudah, Bu. Sudah ya, Ayu? Oke, Ayu kelompoknya menyelesaikan tepat waktu. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Kelompok siapa yang berani tampil ke depan? Kelompok siapa? Saya, Bu. Kelompok Ibu aja yang nunjuk atau gimana? Kelompok 2, Ibu. Oh, kelompok 2. Ayo, ayo. Ibu, saya ingin mengerjakan tanpa membawa buku, Ibu. Ibu tolong ke slide yang tadi, Ibu. Oh iya. Yang ini ya. Iya, Ibu. Baiklah, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok 2. Jadi dari soal itu diketahui jarak dari Padang ke Solo 60 km. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Karena menggunakan rumus Jokowi tadi, sehingga kecepatan rata-rata Tony diperoleh dengan jarak dibagi dengan waktu, sehingga 60 km dibagi 2 jam sama dengan 30 km per jam. Sehingga kecepatan rata-rata Tony bersepeda motor adalah 30 km per jam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya, Ayu. Berarti kelompok 2 ini sudah sangat paham sekali. Tanpa membawa buku sudah bisa menjawabnya. Tanpa membawa lembar jawabannya itu ya. Nah, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan. Bagaimana presentasi dari kelompok yang tampil tersebut? Kelompok mana yang mau memberikan tanggapan? Kelompok 3 bagaimana? Ya, Bu. Bagus, Bu. Bagus. Sama jawabannya. Oh, sama jawabannya ya. Jadi Rio tadi kelompok berapa, Nak? 3, Bu. Oh, 3. Jadi
Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Sudah Keren. berani mengemukakan pendapatnya. Jadi harus seperti itu ya, harus aktif. Tapi hebat-hebat anak ibu semuanya. Sekarang kita tepuk hebat dulu untuk kita semua. Ore. Hebat. Aku Aku hebat. hebat. Kamu Kamu hebat. hebat. Kita semua Kita semua hebat. hebat. Yes, yes. Yes, yes, yes. Buka malah nilai kata orang. Nah, berdasarkan yang kita pelajari tadi, kecepatan itu sebagai perbandingan jarak dan Waktu. untuk menghitung kecepatan jarak dan waktu, kita dapat menggunakan rumus apa tadi, Nak? Segitiga Jokowi. Jokowi. Dari atas ke bawah itu dibagi, dari kiri ke kanan dikali. Siapa yang masih ingat rumus mencari jarak? Hikmah ingat? Ya, Bu. Apa rumus mencari jarak, Hikmah? Kecepatan dikali waktu, Bu. Hebat, Hikmah. Afrina, gimana rumus mencari kecepatan? Jarak dibagi waktu, Bu. Oh, pintar. Kalau siapa lagi yang bisa rumus untuk mencari waktu? Jarak dibagi kecepatan, Bu. Iya, bagus, Eca. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya? Ya, Bu, sudah. Sekarang kita kerjakan soal evaluasi. Ini anak-anak ibu harus mengerjakan sendiri dan waktunya itu hanya 5 menit saja. Silakan mulai. Ya, Bu. Sudah siap, Nak? Ya, Bu. Belum, Bu. Ya, Bu. Belum. Yang Belum, Bu. Belum lagi, Bu. Belum 5 menit, Bu. Ya, Ibu mengingatkan saja. Nah, waktunya. Ayo ketua kelas, Rio kumpulkan lembar jawabannya, Nak. Ya, Bu. Sini, teman-teman. Sini. Kita kumpulkan. Sudah, Bu. Ayo, berbagi. Sudah habis waktunya, Ayu. Sudah, Rio? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jadi nanti ini akan Ibu nilai ya, bagi anak Ibu yang nilainya di bawah KKM, itu akan Ibu kasih remedi. Yang bagi yang nilainya di atas KKM, akan Ibu kasih pengayaan. Tapi itu akan kita lakukan besok hari ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa tadi, sayang? Kecepatan, Bu. Kecepatan, Bu. Kecepatan. Apa lagi? Tentang waktu. Jarak dan waktu, Jarak. Jarak dan waktu. Rumus-rumus, Bu. Ya, ada rumus Rumus Jokowi. Jokowi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ang? Oke, bagaimana hubungan antara kecepatan jarak dan waktu? Bagaimana hubungannya? Ibu dibuktikan dengan adanya rumus Jokowi tadi. Iya, pintar Ayu. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal tadi sampai sekarang? Apa saja yang kita pelajari? Tadi ada rumus Jokowi ya. Untuk Ya, Bu. kecepatan rumusnya Jarak dibagi waktu, Dibagi waktu. Bu. jarak dibagi waktu. Ayo, kalau menjawab itu tunjuk tangan dulu ya, Nak, supaya kelas kita menjadi tertib. Ya, Bu. Ya, Bu. Dari waktu tadi apa, Nak? Jarak dibagi kecepatan. Bagus, Eca. Kalau mencari jarak, apa? Kecepatan dikali waktu. Akan dikali waktu. Berarti sudah paham semuanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk minggu besok kita akan belajar tentang debit. Jangan lupa anak Ibu kerjakan PR halaman 50 ya. Bagi yang kurang paham nanti boleh ditelepon Ibu atau bertanya ke orang tuanya. PR-nya boleh berkelompok, Bu.
Kalau mau Elmi ke rumah temannya mengerjakan tidak apa-apa, asalkan buat sendiri-sendiri ya. Ya, boleh baik Bu. Berdiskusi. Nanti kita ke rumah Heki ya, Elni. Iya, boleh Ayu. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon tanggapannya, Bu. Baik, Ibu Widya tadi ya. Ya, Bu. Tadi persepsi sudah apa medianya. Oke, tadi ada dengar-dengar rumus apa? Jokowi ya. Jokowi, Bu. Ya, Bu Widya. Ya, Bu. Segitiga Jokowi, Bu. Iya, oke. Baiknya kita apakan lah ya. Kita ganti namanya ya. Nah, baik juga itu kan, misalnya itu kan nama apa gitu. Nah, kita bisa dengan nama yang lain mungkin rumusnya. Nanti anak-anak nih dianggap nanti apa aja kan. Kan nama-nama apa ya Bu Widya ya. Bu Widya. Ya, Bu. Ya, oke. Oke, tentang apa tadi jarak apa kecepatan ya? Dan jarak dan waktu. Ya, oke. Nama singkatannya kita perbaiki aja itunya lagi ya, sedikit ya. Karena nanti dia sebut pula sopan nanti itu kan. Nah. Sebenarnya itu kan untuk mengingatkan anak-anak itu ya. Ya, nak apa-apa, cuman agak apa gitu. Oke, apanya tadi penekanan pada kegiatan penutupnya, refleksinya sudah ada. Kemudian berdoanya lupa tadi ya. Assalamualaikum aja ya Bu dia. Sudah, Ibu. Sudah berdoa tadi. Ada, Ibu. Berdoa bersama aja. Nak pimpin dengan ketua kelas ya. Oke. Ketua kelas tadi, Bu. Pimpin dengan ketua kelas tadi. Oke, Pak Dio ketua kelasnya. Oke, nanti untuk pengambilan nama-nama itu kita sesuaikan aja nanti ya Bu Widya ya. Secara keseluruhannya sudah ada kegiatan apa segala macam. Oke Bu Widya, terima kasih penampilannya. Terima kasih, Bu. Lanjut Ibu dosen ya. Ya, makasih Bu Widya yang udah menampilkan ke teachingnya ya. Udah juga masukan dari Bu Milda tadi. Ya, tentang nama ya, nanti jangan ada salah persepsi nanti ya. Karena itu kan nama presiden kita sekarang gitu ya. Nah, khawatir nanti jadi bahan olok-olokan, nanti jadi apa namanya itu. Ada satu yang tidak baik akibatnya nanti. Kalau saya ingin menanggapi tentang mengkonstruk pengetahuan oleh siswa ya. Kalau dilihat tadi Ibu Widya masih memaparkan ya materi, kemudian siswa cenderung menghafal gitu. Jadi kalau teori konstruktivistik itu siswa itu yang membangun sendiri. Bagaimana persamaan J sama dengan K dikali W ya. Nah, jadi tidak menghafal. Nah, itu perbedaan belajar bermakna dengan belajar menghafal ya, kebalikannya itu ya. Belajar bermakna itu mereka sendiri menemukan persamaan itu dari fenomena contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Nah, misalkan begini. Ini ada dibuatkan gambar sekolah ya. Kemudian ada gambar anak pertama misalkan Joni misalnya, jaraknya 1 km dari sekolah ya. Kemudian ada nama anak Mary misalnya, jaraknya 2 km dari sekolah. Nah, mereka sama-sama berangkat jam 7 misalnya ya. Diatur itu jam berapa sampai sekolah harusnya. Nah, kalau sama-sama berangkat jaraknya ini lebih jauh, ini lebih pendek ya. Kira-kira mana yang lebih cepat? Nah, itu makna itu. Sehingga mereka tahu apa itu yang kecepatan gitu. Apa itu jarak, apa itu waktu. Mereka tahu, tidak hanya sekedar hafal.
Nah, kalau tadi itu penekanannya pada hafalan, ya. Nah, jadi walaupun SD kita sesuaikan juga ya, sesuaikan juga agar mereka itu tidak menghafal, supaya mereka setelah SMP, SMA nyambung begitu. Tapi kalau ditekankan menghafal ya, apalagi Jokowi tadi ya, mereka ingatnya Jokowi aja, ya, tentang konsepnya mereka nggak tahu gitu. Nah, jadi sebaiknya begitu, ya. Gimana kalau jarak seperti itu? Nah, apa yang dilakukan supaya lebih cepat datang? Ya, berarti kecepatannya harus ditambah, gitu ya. Nah, apakah pakai sepeda? Nah, itu fenomena pertama. Fenomena kedua apa lagi? Nah, kalau jaraknya sama misalnya ya. Nah, ini mulainya berangkat jam 8, ini jam 7 gitu kan. Nah, jadi itu membuat mereka berpikir mendalam. Oh, ternyata harus ini supaya kecepatannya lebih pas ya tiba di sekolah, berarti dia jaraknya segini. Nah, apa yang dilakukan? Nah, jadi itu yang perlu dirancang oleh Ibu Widya nanti memikirkannya, sehingga tidak dipaparkan begitu ya. Tadi saya lihat dari awal diberikan persamaannya dulu ya, ini dia jarak apa, waktu apa begitu ya. Nah, kecepatan apa, nah mestinya mereka dulu mencarinya ya dari fenomena Ibu dia berikan. Nah, nanti baru terakhir baru penguatan. Nah, jadi video tadi terakhir bagusnya penguatan sebelum mereka akan menjaga LKPD. Jadi yang di LKPD itu bukan latihan, tadi latihan soal-soal ya. Nah, sehingga mereka nanti bosan itu belajar fisika itu sebetulnya ya. Nah, makanya agak mengerikan fisika kalau seandainya kepada soal-soal latihan saja. Nah, tapi kalau mereka diajak untuk berpikir seperti tadi ya, ada rumah ini jaraknya sekian ya. Kalau pakai sepeda bagaimana, kalau jalan kaki bagaimana. Nah, dikaitkan dengan kecepatan. Jadi mereka paham makna kecepatan itu apa. Makna waktu itu apa gitu. Makna jarak itu apa mereka tahu. Nah, kalau sekarang itu hafal saja baru ya. Maknanya belum dapat gitu. Nah, gimana mengarahkan seperti itu ya. Itu yang teori konstruktivistik, belajar makna ya. Yang David Ausubel itu ya, bukan belajar hafalan. Nah, mungkin itu saja tanggapannya ya untuk Ibu Widya untuk bisa diubah untuk PPL nanti. Terima kasih Bu, atas sarannya Bu.